Dua atlet dayung putri asal Maluku yakni Arni Silvi Patipe Luhu dan Chelsea Kerputi menjadi yang tercepat dalam babak penyisian kelas ringan atau lightweight women's double sculls pada Selasa 5 Oktober. Keduanya berhasil mengalahkan atlet dari Jawa Barat, Melanie Putri dan Sylvia Lisdiana yang sebelumnya sempat tampil di Olimpiade Tokyo 2020. Arni dan Chelsea mampu menuntaskan perlombaan dengan jarak 2.000 meter yang ditempuh selama 7 menit 41 detik. Dengan hasil ini, maka keduanya melaju ke babak final. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami dari tribunnews.com, ada Abdul Majid di sana. Halo, selamat siang, Majid. Halo, Ya, selamat sore, Rizka dan Tribunnews dimanapun berada. Ya, Majid bisa langsung dilaporkan seperti apa tanggapan dari kedua atlet dayung tersebut selesai unggul dalam babak penyisian tadi? Ya, benar Rizka. Di hari ini sebenarnya menjadi kejutan bagi dua pedayung putri asal Maluku, yaitu Chelsea dan rekannya. Pasalnya kedua atlet dayung asal Maluku ini berhasil mengalahkan dalam babak penyisian dua atlet pelatnas yang sebelumnya tampil di Olimpiade, yaitu Melanie Putri dan Mutiara Putri. Mereka mencatatkan waktu terbaik dan nanti di final hari Jumat nanti akan berada di line ketiga atau keempat, di mana line tersebut adalah line yang paling baik. Oke, ini kan cukup mengejutkan ya, mengalahkan dua atlet dari pelatnas A. Adakah strategi khusus yang diterapkan oleh keduanya untuk memenangkan pertandingan, Majid? Ya, Chelsea sendiri sebagai atlet senior di sini dia bilang bahwa dia bersama dengan juniornya memang sengaja bermain tampil sangat tidak tampil tertekan, dan cuaca juga tidak begitu panas ya, jadi mereka bisa tampil dengan baik dan juniornya juga bisa memaksimalkan dan bisa mengimbangi permainan, dan sebenarnya dia tidak menyangka juga bisa dapat nomor atau best time yang terbaik di perlombaan tadi. Oke, menjelang final mendatang, apa persiapan yang dilakukan dan juga bagaimana keduanya melihat kekuatan lawan, Majid? Ya, mereka sih di final nanti di hari Jumat memang optimis untuk bisa mendapatkan meraih medali emas ya untuk provinsinya Maluku, karena Maluku sendiri tidak menurunkan banyak atlet. Di canoeing cuma ada 1 dan sisanya 9 ada di nomor rowing. Jadi nomor rowing ini yang di pertandingan akan dimaksimalkan untuk mendapatkan medali emas, termasuk salah satunya di nomor Chelsea ini di double quad kali ini. Oke, baik. Ya, Tribuners, rekan kami tadi juga sempat melakukan wawancara dengan dua atlet dayung dari Maluku, ada Arni dan juga Chelsea. Berikut tayangannya untuk Anda. Saya belum merasa puas karena belum final. Nanti kita lihat pas finalnya. Kita kan belum tahu lawannya udah maksimal apa belum atau gimana kan. Yang pastinya kita siap aja buat nanti final. Tapi kalau Chelsea sendiri sama Arni merasa tadi udah tampilnya udah maksimal apa belum? Kalau saya juga ya lihat ya mereka, kondisinya mereka juga, kalau mereka saya juga nggak tahu kalau mereka udah maksimal apa belum, karena saya juga lihat lawannya juga, kalau lawannya segitu ya saya segitu juga. Belum juga ini. Tapi perasaan gimana sih dari Chelsea dan Arni mendapatkan catatan waktu lebih baik daripada Mutiara dan Melanie yang notabene sebagai atlet pelatnas yang kemarin turun di Olimpiade? Kalau saya biasa aja, soalnya saya sering ketemu sama mereka. Yang saya ini junior saya. Junior saya merasa cukup bangga juga junior saya bisa kalahin atlet. Bisa ngimbangin bisa ngalahin atlet pelatnas Olimpiade, benar. Iya. Oh, berarti kakak Chelsea sudah sering ketemu sama kalau sama mereka udah di pelatnas juga? Iya. Oh, di pelatnas juga, berarti sama. Nah, ini kan final baru hari nanti final tanggal 8 Jumat. Ya, hari Jumat, tapi dapat lane bagus lah di tengah ya, karena posisi bagus. Iya. Nah, untuk di hari Jumat nanti melawan mereka gimana? Ini kan di final nih, perebutan medali. Ya, mudah-mudahan saya support junior saya buat harus lebih fighting lagi nanti di final nanti.
Oke, kalau dari Arni sendiri perasaannya gimana? Bisa walaupun di babak penyisian ini ngambil start tapi bisa ngalahin 2 atlet dari Olimpiade. Ya, perasaan saya pastinya seperti yang tadi saya sih bilang bahwa saya tidak bisa membawa Papua dan saya bersyukur akan hasil yang dapat hari ini supaya ini bisa menjadi pelajaran buat saya dan bukan sampai sini saja, nanti pada saat final mesti lebih baik lagi dari ini. Beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Cabang olahraga bulu tangkis PON 20 Papua resmi digelar pada hari ini, Selasa 5 Oktober di Gor Waringin, Kota Raja, Kota Jayapura, Papua. Dalam PON kali ini, cabang bulu tangkis mempertandingkan 2 kategori, yakni perseorangan dan juga beregu. Pada hari pertama pertandingan ini digelar babak penyisian nomor beregu putra dan putri. Saat ini kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Papua, Hendrik Lewapatara, yang akan melaporkan jalannya pertandingan cabang bulu tangkis PON 20 Papua. Halo, selamat siang, Hendrik. Halo, selamat siang rekan Siska dan juga Tribuners di mana saja kalian berada. Ya, Hendrik, bisa dijelaskan pertandingan pembukaan ini dari provinsi mana saja yang bertanding? Ya, baik, terima kasih rekan Siska. Dapat saya laporkan bahwa pertandingan hari ini di mana ada yang bermain pagi dan juga siang. Yang bermain pagi pukul 9 itu di mana penyisian beregu putra Jawa Barat melawan Papua. Sedangkan untuk penyisian beregu putri DKI Jakarta melawan Bengkulu. Dan untuk beregu putri Papua melawan Maluku Utara. Selanjutnya pada siang hari yang sedang berlangsung sekarang ini, itu beregu putri Bali melawan Kalimantan Timur. Dan beregu putra DKI Jakarta melawan Sumatera Utara. Kemudian beregu putri Papua melawan Maluku Utara. Begitu rekan Siska. Oke, Hendrik, lalu apakah sudah ada hasil pertandingan pada hari ini untuk cabang bulu tangkis ini? Ya, untuk hasil pertandingan yang saya dapat dari panitia, ini untuk yang main pertama, itu dari beregu putra grup B, di mana Jawa Tengah mengalahkan Papua Barat dengan skor yang sangat telak ya, 4-0. Sedangkan untuk beregu putri, di mana di grup Q, Papua mengalahkan Maluku Utara dengan 3-0. Sedangkan untuk di beregu putra sendiri, grup A, Jawa Barat mengalahkan Papua dengan skor yang sangat tipis, 1-0. Begitu rekan Siska. Baik, lalu terkait dengan venue Gor Waringin yang menjadi tempat arena bertanding cabur bulu tangkis, lalu seperti apa kondisi pengamanannya di sana, Hendrik? Iya, rekan Siska, untuk pengamanannya sangat begitu ketat ya, di mana personel gabungan dari aparat TNI Polri maupun Satpol PP Kota Jayapura sangat berjaga-jaga ketat di pintu masuk VVIP maupun pintu masuk penonton. Yang mana setiap penonton dijaga sangat ketat dan juga pada saat masuk diperiksa begitu ketat dari tas dan juga barang bawaan yang dijaga untuk tidak membawa barang-barang yang beresiko tinggi untuk masuk ke dalam Gor Waringin itu sendiri. Begitu rekan Siska. Oke, jadi untuk memastikan keamanan dari juga atlet dan juga ofisial ataupun pihak yang terlibat dalam pertandingan cabur tersebut. Baik, terima kasih Hendrik atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Siap. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kontingen Sulawesi Utara menambah perolehan medali lewat cabang olahraga menembak di nomor air rifle 10 meter beregu dan kategori perseorangan. Dalam nomor air rifle women 10 meter, atlet bernama Gisela Lasut berhasil meraih medali perunggu. Pertandingan cabur menembak ini digelar di venue lapangan tembak Stadion Lukas NMB Jayapura pada Selasa 5 Oktober. Untuk medali emas dalam nomor pertandingan ini diraih oleh atlet Jawa Barat Audrey Zahra dengan nilai 245,3, sedangkan medali perak diraih oleh Jawa Timur yakni Dias Kusumawardani dengan nilai 241,5. Informasi lengkap terkait hasil pertandingan ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Manado, ada Fernando Lumowa di sana. Halo, selamat siang, Fernando. Ya, halo Fernando. Bisa mendengar suara saya? Ya baik, Tribuners, nampaknya kami mengalami gangguan sinyal dengan wartawan kami di lapangan. Kita langsung beralih ke informasi selanjutnya. Papua berhasil menambah pundi-pundi medali emas lewat cabang olahraga binaraga kelas 65 kg oleh atlet bernama Otto Gideon Wantik. Pertandingan final ini digelar di Auditorium Universitas Cendrawasih Jayapura pada Senin 4 Oktober. Otto mengaku dirinya tak menyangka atas keberhasilan yang ia capai dalam pertandingan tersebut. Ia mengatakan persiapan untuk PON 20 Papua sudah dilakukannya sejak 2019 silam.
Untuk mengetahui informasi lengkap terkait kemenangan Otto Gideon pada cabur binaraga akan disampaikan oleh rekan kami, Calvin Arari dari Tribun Papua. Halo, selamat siang, Calvin. Halo, selamat siang Siska dan juga Tribunas. Calvin, bisa dilaporkan seperti apa jalannya pertandingan final binaraga kemarin? Baik Siska, jalannya pertandingan kemarin yang berlangsung di Auditorium Uncen itu cukup ketat, di mana dari masing-masing provinsi menunjukkan penampilan-penampilan yang terbaik. Namun Otto berhasil masuk hingga ke babak final. Demikian. Oke, Calvin, seusai meraih medali emas, lalu bagaimana tanggapan dari Otto Gideon soal pertandingannya dan juga apakah ada evaluasi yang ada? Baik Siska, pada saat saya berbincang-bincang dengan Otto, dia menanggapi atas kemenangannya, dia sangat mengucap syukur terutama kepada Tuhan dan juga kepada keluarga dan juga pihak KONI dan juga pemerintah Provinsi Papua yang terus mendukungnya dari tahun 2019 hingga saat ini, hingga sampai dia bisa mencapai medali emas. Dan kemudian untuk terkait evaluasi itu sendiri, sesudah bertanding dan sesudah meraih kemenangan, Otto pun juga diarahkan untuk tetap bersiap untuk bisa bersiap untuk disiapkan juga nantinya kalau apabila ada event-event nasional lain. Demikian. Baik, terkait hal ini, jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Otto Gideon Wantik. Berikut adalah tayangannya untuk Anda. Yang pertama, saya bersyukur. Haleluya, 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 haleluya. Segala pujian hormat hanya bagi nama Elohim Israel. Saya bersyukur karena sepanjang saya persiapan dari 2019 sampai hari ini saya bisa ada di atas panggung itu semua karena berkat kemurahannya. Bukan karena kuat dan gagah saya. Saya tidak bisa ada di detik ini oleh karena kekuatan saya. Saya bersyukur itu semua karena kemurahan dan kebaikan, kasih kekuatan yang dia berikan kepada saya, sehingga saya bisa diizinkan untuk hari ini saya boleh berdiri di atas panggung dengan gagah. Itu semua karena berkat kemurahannya. Saya bersyukur, saya tidak bisa bilang apa-apa kepada Bapak saya yang telah menciptakan saya. Dan terima kasih juga untuk KONI yang selalu support saya dari awal sampai hari ini. Akhirnya kita bisa menyumbangkan medali emas untuk tanah kelahiran kami. Papua, kita orang bisa bersama Tuhan, kita orang bisa. Saya bersyukur, saya rasa sukacita sekali Tuhan izinkan saya sebagai putra daerah bisa menyumbangkan medali emas untuk tanah kelahiran saya. Terima kasih. Kontingen Sulawesi Utara menambah perolehan medali lewat cabang olahraga menembak di nomor air rifle 10 meter beregu dan kategori perseorangan. Dalam nomor air rifle women 10 meter, atlet bernama Gisela Lasut berhasil meraih medali perunggu. Pertandingan cabur menembak ini digelar di venue lapangan tembak Stadion Lukas NMB Jayapura pada Selasa 5 Oktober. Untuk medali emas dalam nomor pertandingan ini diraih oleh atlet Jawa Barat Audrey Zahra dengan nilai 245,3, sedangkan medali perak diraih oleh Jawa Timur, yakni Dias Kusumawardani dengan nilai 241,5. Informasi lengkap terkait hasil pertandingan ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Manado, ada Fernando Lumowa di sana. Halo, selamat siang Fernando. Ya, selamat siang Mbak Siska. Ya, Fernando, bisa dijelaskan sejauh mana capaian dari atlet menembak putri Sulawesi Utara di PON 20 Papua ini? Baik, untuk atlet menembak putri Sulawesi Utara pada hari ini langsung meraih medali di hari pertama ketika mereka berlaga. Jadi untuk atlet menembak putri Sulawesi Utara ini langsung meraih medali perak untuk nomor beregu di kelas air rifle putri 10 meter dan juga mendapatkan medali perunggu di nomor yang sama air rifle 10 meter untuk nomor perorangan. Dan untuk di nomor beregu ini sudah atlet itu Gisela Lasut bersama dengan Francisca M. Siagian. Sementara dimenangkan oleh Gisela Lasut. Jadi Sulut langsung mendapatkan 2 medali sekaligus di satu nomor yang sama. Demikian. Oke, baik. Lalu apa tanggapan dari atlet Sulut atas prestasi yang diraih tersebut?
Ya, baik rekan Siska, ini merupakan prestasi yang sangat luar biasa karena 2 medali ini diraih di kesempatan keikutsertaan yang pertama kali bagi Sulawesi Utara, khususnya cabur menembak di gelaran PON. Dan yang sangat istimewa juga bahwa 2 atlet peraih medali ini merupakan atlet pemula tetapi sudah memiliki prestasi nasional. Mereka dua-duanya pernah menjadi juara nasional dan usianya masih sangat muda. Mereka merupakan atlet dengan usia masing-masing 20 tahun, sehingga ini membawa kebanggaan tersendiri bagi kontingen Sulawesi Utara. Sebenarnya harus diakui bahwa menembak ini tidak masuk sebagai salah satu cabur yang memiliki potensi untuk meraih medali. Tapi ternyata mereka memberikan kejutan dengan langsung memberikan 2 medali. Meskipun itu hanya perak dan perunggu, tetapi itu sangat berharga bagi kontingen Sulawesi Utara. Demikian. Baik, terima kasih laporannya Fernando Lumowa dari Tribun Manado terkait dengan hasil pertandingan menembak untuk Sulawesi Utara. Baik Tribuners, kita jeda sejenak, setelah lagi kami akan kembali dengan informasi terkait kegiatan PON Papua lainnya, tetap di live update PON 20 Papua. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di game 37 ini yang semalam baru mulai, apa yang dirasakan Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di game 37 ini yang semalam baru mulai, apa yang dirasakan Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? kalau saya sendiri di game 3. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update PON 20 Papua. Kita beralih ke informasi selanjutnya Tribuners. Final pertandingan cabang olahraga renang perairan terbuka nomor 10.000 meter di PON 20 Papua baru saja usai digelar Selasa 5 Oktober. Pertandingan dimulai sejak pukul 8 waktu Indonesia Timur di venue pertandingan yang terletak di Teluk Yosudarso, Kota Jayapura. Sejumlah atlet dari berbagai provinsi berpartisipasi dalam final kali ini.
Untuk mengetahui keseruan jalannya pertandingan, kami sudah terhubung bersama jurnalis Tribun Jakarta, Wahyu Septiana. Halo, selamat siang, Wahyu. Halo, selamat siang rekan Siska dan juga Tribuners semuanya. Wahyu, bisa dilaporkan siapa saja yang merebut medali emas di renang perairan terbuka PON 20 Papua ini? Ya, hari ini merupakan pertandingan renang perairan terbuka di nomor 10.000 meter putra dan putri. Untuk juara pertama berhasil diraih oleh perenang asal Jawa Barat yang sendiri berhasil mencatatkan torehan waktu tercepat yakni 2 jam 2 menit 50 detik. Sementara itu di peringkat kedua ataupun medali perunggu berhasil didapat oleh perenang dari Jatim yakni Dimas Permana. Dimas Permana sendiri berhasil mencatatkan waktu 2 jam 6 menit dan juga 6 detik. Di peringkat ketiga ada Jo Aditya dari DKI, dia berhasil mencatatkan waktu 2 jam 7 menit 53 detik. Sementara di kategori putri sendiri medali emas berhasil didapat oleh Adinda Larasati Dewi dari Jawa Timur. Dia sendiri berhasil menorehkan waktu 2 jam 13 menit 49 detik. Di peringkat kedua ada Katrina Mela dari DKI dengan waktu 2 jam 22 menit 45 detik. Dan peringkat ketiga ada Piginia Sylvia dari Jawa Barat dengan waktu 2 jam 27 menit 51 detik. Itu sih. Oke, Wahyu, lalu bagaimana komentar dari Aflah Fadan selaku dengan peraih medali emas di nomor ini? Ya, sendiri memang sudah memperkirakan ataupun sudah mempunyai firasat sendiri akan berhasil memenangkan medali emas PON di cabang olahraga renang perairan terbuka ini. Menurutnya salah satu kunci kemenangannya karena dia sempat melihat terlebih dahulu ataupun melakukan inspeksi terlebih dahulu venue pertandingan ini. Ia juga telah menyiapkan strategi ampuh dan sudah mengetahui segala kemampuan dari lawan-lawan yang dihadapi yang merupakan rekan sesama pelatnas di cabur renang, begitu Siska. Oke, setelah pertandingan ini usai, apakah masih ada nomor lain yang dipertandingkan dalam cabur renang perairan terbuka ini? Ya, untuk di cabang olahraga renang perairan terbuka ini masih ada satu nomor yang dipertandingkan, yakni di nomor boot akan dilaksanakan besok Rabu tepatnya di Teluk Yosudarso, Kota Jayapura, gitu sih. Oke, baik. Terkait dengan hal ini, tadi atlet renang Jawa Barat Aflah Fadlan Prawira sempat berbincang dengan jurnalis kami. Berikut adalah tayangannya untuk Anda. Venue-nya luar biasa bagus, orang-orangnya juga sangat welcome dengan kehadiran kita ya. Alhamdulillah juga jadi hasilnya juga baik tadi. Mungkin persiapan kemarin juga cukup baik dari tim Jawa Barat. Kita datang ke sini dan lihat ke venue dulu, terus kita udah adaptasi dengan lingkungan di sini. Memang ada kendala sedikit tadi. Biasa kemarin tuh ada ubur-ubur, ada cuaca juga sedikit terik. Cuman alhamdulillah pagi ini mendung dan ubur-ubur aman, jadi semuanya berjalan dengan baik, tidak ada kendala sama sekali dan akhirnya bisa dapat. Terkait persaingan mungkin antara DKI, Jawa Barat, dan Jatim ini cukup ketat seperti ini. Kira-kira menurut kamu seperti apa? Ya memang kalau dari kalian sendiri sih udah tahu ya, maksudnya tiap hari latihan bareng sama tim pelatnas dan tiap hari ketemu juga, jadi tahu kemampuan masing-masing ya. Strategi yang pernah ambil tadi alhamdulillah berjalan baik dan ya. Fadlan, 10.000 meter itu kan tidak mudah ya Fadlan. Itu tadi kamu menerapkan strategi seperti apa Fadlan? Sebenarnya itu udah disusun juga sama tim pelatih dan di latihan dan eksekusi hari ini alhamdulillah berjalan baik. Speechless, kaget. Venue-nya luar biasa bagus, orang-orangnya juga sangat welcome dengan kehadiran kita ya. Alhamdulillah juga jadi hasilnya juga baik. Cuaca mendukung, situasi juga mendukung ya. Alhamdulillah dapat emas buat tim Jawa Barat. Next, berarti kembali ke pelatnas dan akan turun di mana lagi mungkin? Sudah ada kabarkah dari PRSI? Beberapa hari lagi saya akan turun di kolam juga, turun di 10 nomor kolam, jadi ya mungkin nomor yang banyak, cuman coba fokus satu-satu sehingga mudah-mudahan nanti hasilnya juga bisa dapat dari yang ini.
Atlet selam asal Bali berusia 16 tahun Iputo Seva Marta Dewa berhasil meraih perunggu dalam nomor pertandingan 100 meter surface di Arena Akuatik Kampung Harapan, Kabupaten Jayapura pada Selasa 5 Oktober. Raihan ini merupakan yang pertama kalinya bagi Seva selama mengikuti PON. Dalam pertandingan tersebut, Seva mencatatkan waktu selama 41,12 detik. Seva nantinya akan tampil di nomor 50 meter surface pada Rabu esok. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami dari Tribun Bali, Marianus Seran. Halo, selamat siang Marianus. Halo, selamat siang waktu Indonesia Barat dan selamat sore waktu Indonesia Timur. Ya, Marianus. Rekan Siska dan Tribuners. Bisa dijelaskan, Marianus, bagaimana persiapan dari Seva ini sebelum berangkat ke Papua dan juga meraih medali perunggu untuk pertama kalinya? Apakah ada kendala bagi Seva? Ya, si Putu Seva ini sangat luar biasa ya, dia bisa berjuang di cabang selam nomor 100 meter surface dan dia bisa meraih medali perunggu menghadapi beberapa seniornya dia. Dan persiapan dia selama di Bali, dia sempat terkena tracing COVID dan harus isolasi mandiri. Sementara dia sendiri juga di nomor surface 100 meter ini, dia belum pernah tampil dalam perlombaan baik kejurnas ataupun prapon, dan ini kali pertama dia tampil di PON dan dia beruntung langsung mendapat medali perunggu. Demikian Siska. Oke, jadi cukup menarik sekali ya ini perjuangan dari Seva. Lalu untuk pertandingan ke depan, Seva akan turun di nomor 50 meter. Lalu bagaimana peluang dan juga target yang diterapkan kepada Seva? Ya, benar sekali Siska, besok Putu Seva sendiri akan turun di nomor 50 meter surface dan akan digelar di lokasi yang sama. Target dan peluang tentu ada menurut dia. Dan dia menargetkan intinya dia bisa podium, baik itu medali emas, perak ataupun perunggu. Tapi dari tadi pengakuannya dia ingin meraih medali perak atau perunggu karena dia mengetahui kekuatan lawan-lawannya cukup bagus-bagus di nomor ini. Baik, semoga dari harapannya Seva bisa tercapai ya. Terkait dengan hal ini, Iputu Seva Marta Dewa sempat berbincang dengan jurnalis kami. Berikut adalah tayangannya untuk Anda. Speechless, kaget, nggak nyangka. Karena apa ya, nggak ada target juga sih untuk di nomor ini, cuman kan namanya luck, kayak yang dibilang sama ketua KONI, keberuntungan itu selalu ada. Tapi nggak ada rasa grogi pertama ketemu tanding sama senior-seniornya? Petrol. Kalau grogi nggak sih, karena sebelum turun saya udah ngobrol dulu sama dia. Saya kayak ajak teman. Sama Petrol itu? Ya, sama Petrol itu, yang juara 1. Kontingen Kalimantan Selatan harus mengubur impiannya untuk mendapatkan medali di cabur menembak PON 20 Papua. Pasalnya perwakilan Kalsel di nomor 10 meter air rifle women, yakni Karunisa, harus takluk di babak final yang digelar di kawasan Stadion Lukas NMB Jayapura pada Selasa 5 Oktober. Karunisa harus puas berada di peringkat ke-6 dengan raihan 161,5 poin. Dalam pertandingan kali ini, medali emas diraih oleh Jawa Barat, perak oleh Jawa Timur, dan Sulawesi Utara menyabet medali perunggu. Informasi lengkap terkait hasil pertandingan ini akan disampaikan oleh rekan kami dari Banjarmasin Post, Amirul Yusuf. Halo, selamat siang, Amirul. Selamat siang, Siska. Amirul, bisa dijelaskan bagaimana pertandingan tim Kalsel di cabur menembak yang dihelat hari ini? Baik, Siska, di nomor 10 meter air rifle Women hari ini, Kalsel menurunkan 2 atlet, yaitu Hairunisa dan Aulia Nur Maulida. Di babak penyisian, setiap atlet menembakkan 60 peluru dan poinnya akan diakumulasikan. Untuk Hairunisa sendiri berhasil masuk 8 besar dan melaju ke babak final, sedangkan Aulia Nur Maulida harus tersingkir di babak penyisian. Namun di babak final, Hairunisa harus puas di peringkat ke-6, sedangkan medali emas diperoleh oleh perwakilan Jawa Barat, Zahra, sedangkan medali perak diraih oleh Jawa Timur, diikuti Sulawesi Utara yang meraih medali perunggu. Demikian, Siska. Oke, Amirul, tadi Kairunisa harus puas berada di posisi ke-6. Lalu apakah ada kendala yang dialami oleh Kairunisa di final kali ini? Baik, Siska. Hairunisa sebetulnya sempat unggul di beberapa tembakan awal di babak final tadi. Namun performanya tidak stabil, sehingga akurasinya sedikit berkurang dibandingkan pesaing lainnya. Nisa sendiri mengakui dirinya sedikit tegang saat berlaga di babak final hari ini. Demikian, Siska. Oke, Amirul, apakah ada target berikutnya dari tim menembak Kalsel ini?
Kalsel akan turun di nomor rapid fire dan air rifle men 10 meter yang akan digelar keesokan harinya. Kalsel sendiri masih menyisakan 8 nomor lagi di cabur menembak PON tahun ini dan akan berusaha keras untuk memenuhi target 4 medali emas. Demikian Siska. Baik, terima kasih laporannya Amirul. Kami akan menampilkan cuplikan wawancara dengan pelatih tembak Kalsel, Sudirno. Berikut tayangannya. Tadi atlet kita satu si Herunisa sudah masuk 8 besar dan masuk final, namun harus gugur di urutan ke-5 ya, karena memang selisihnya sangat kecil. Ya, untuk evaluasi jelas kami nanti akan evaluasi terutama di mental. Memang rata-rata kalau sudah masuk final ini memang beban mentalnya lebih tinggi. Oke, nomor berikutnya Pak yang akan dipertandingkan untuk Kalsel? Untuk berikutnya besok ada air rifle men putra dan rapid. Rapid esok hari. Rapid 25 meter. Oke, siap. Putra. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan dapat mempersembahkan besok medali dan mohon dukungan dan doa restu dari masyarakat. Tribuners, kita jeda sejenak. Sesaat lagi kami akan kembali dengan informasi terkait kegiatan PON Papua lainnya. Tetap di live update PON 20 Papua. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di game 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di game 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di game 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam?
Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update PON 20 Papua. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Memantau PON 20 Papua menjadi kesempatan untuk sejumlah warga untuk menambah pundi-pundi rupiah, termasuk yang dilakukan oleh seorang warga bernama Agustin.
Agustin diketahui merupakan pengusaha catering. Selama PON Papua berlangsung, Agustin bahkan sampai kebanjiran pesanan dari sejumlah pihak. Informasi terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan kami dari Tribun Video, Radif Setiawan. Halo, selamat siang Radif. Selamat sore, waktu Papua. Ya Radif, tadi disebutkan bahwa Agustin kebanjiran pesanan selama PON Papua. Lalu berapa porsi yang dapat dibuat oleh Agustin selama PON Papua ini berlangsung? Baik Siska dan juga Tribuners, jadi saat ditemui oleh Tribun Video tadi siang, Agustin bercerita untuk hari ini saja ia mendapat orderan sebanyak 750 porsi. Sebelumnya juga ia mendapat orderan 1000 porsi. Dan untuk menyiapkan itu semua ia mulai pada jam 2 pagi dan sudah langsung mulai memasak. Ia menambahkan selama PON Papua ini berlangsung, Agustin mengaku pernah mendapat orderan nasi kotak sebanyak 1.200 dalam satu waktu. Memang tidak bisa dibayangkan ya bagaimana semua makanan itu bisa siap dalam waktu sekitar itu. Demikian Siska. Oke, jadi ini Agustin salah satu pihak yang juga berjasa ya sama PON Papua berlangsung. Lalu Radif bisa dijelaskan apakah Agustin ini juga berasal dari warga setempat ataupun warga dari luar daerah? Baik Siska, jadi Agustin ini sebenarnya bukan warga asli Papua, yang merupakan Agustin berasal dari Nguter Sukoharjo, Jawa Tengah. Ia mulai merintis usaha tempat makan ini 9 tahun lalu, tepatnya di tahun 2012. Demikian Siska. Oke, ini kan Agustin berasal dari luar daerah, lalu bagaimana masyarakat ini bisa mengenal catering milik Agustin ini sehingga memiliki banyak pesanan? Baik, sebelumnya ia sebenarnya hanya menjual makanan di warungnya saja, tapi ramainya ini dimulai saat tempat makannya ini didatangi oleh panitia PON Papua saat band Kota datang ke Pemkap, tampil di kantor Pemkap Papua. Jadi awalnya ia dapat pesanan 400 kotak, dan saat itu juga dari IO-nya bilang bahwa makanannya itu enak dan cocok di lidah. Dan saat itu juga semakin lama namanya semakin tercium lagi oleh IO-IO yang lain, dan seperti sekarang ini ia mendapat orderan semakin banyak. Demikian Siska, kembali ke studio. Baik, terima kasih laporannya Radif Setiawan dari Tribun Video soal catering di Sama PON Papua. Selamat bertugas kembali dan selalu jaga kesehatan. Baik Tribuners, kita beralih ke informasi selanjutnya. Babak penyisian cabang olahraga voli pantai PON 20 Papua menarik perhatian, utamanya pada sektor putra. Pasalnya, kontingen Sumatera Selatan diperkuat oleh saudara kembar yakni Sabilal Mustadin dan Sabilal Mustida. Keduanya tergabung dalam pool C bersama tim Jawa Timur 2, Papua 2, dan Nusa Tenggara Barat 2. PON 20 Papua ini merupakan PON yang pertama kali diikuti oleh saudara kembar ini. Saat ini kami sudah terhubung dengan jurnalis Warta Kota, Rafsan Zani, yang akan melaporkan terkait dengan informasi ini. Halo, selamat siang, Rafsa. Ya, selamat sore rekan Siska. Ya, bisa dijelaskan bagaimana permainan dari kedua saudara kembar ini di PON 20 Papua? Ya, terima kasih ya rekan Siska. Ya, Sabilal Mustadin dan Sabilal Mustida merupakan atlet yang saudara kembar yang bermain di cabang olahraga voli pantai, dan keduanya merupakan kelahiran tanggal 9 September tahun 1999. Dan ini merupakan PON perdana bagi keduanya, di mana pada Jumat lalu mereka telah bermain melawan Papua 2, namun kandas dengan skor 1-2. Kemudian bermain lagi melawan Nusa Tenggara Barat 2, namun kandas dengan skor 0-2. Dan langkah mereka akhirnya terhenti di pertandingan ketiga setelah kandas dengan skor 0-2 melawan Jawa Timur 2. Seperti itu rekan Siska. Oke, seusai PON ini berlangsung, lalu bagaimana harapan dari keduanya? Ya, terima kasih rekan Siska. Ya, memang bagi keduanya PON Papua ini cukup memberikan pelajaran yang sangat berharga. Karena apa? Karena selain kekompakan tim, mereka juga harus mengupgrade lebih lagi komunikasi, kemudian cara penerimaan bola, kemudian banyak lagi yang memang perlu dievaluasi oleh keduanya. Namun keduanya bertekad akan tampil lebih baik lagi
dan mengejar PON 2024 di mana nanti akan rencananya digelar di Sumatera Utara dan Aceh. Dan bagi keduanya PON 2024 menjadi target untuk unjuk gigi, seperti itu, Siska. Oke, baik. Terkait dengan hal ini, kami menampilkan cuplikan wawancara dengan kedua saudara kembar tersebut, Sabil Al-Mustadi dan juga Sabil Al-Mustidah. Berikut tayangannya untuk Anda. Apa aja yang akan diperbaiki nih? Mungkin komunikasi lebih dimajuin ya, terus permainannya lebih ditingkatin. Itu aja sih. Kalau dari Masnya? Lebih harus kompak sih Mas. Selama ini kan baru terpukul yang kedua, jadi ya agak susah. Apa ada kesulitan Mas bermain di Papua ini, mengingat kemarin pagi juga yang lawan Papua itu kan bermain di terik matahari ya, dan sempat memimpin juga. Apa ada kesulitan tersendiri? Ada Mas, itu cuacanya beda Mas. Cuaca beda, lebih panas di sini dan suasananya lebih susah daripada yang di Sumsel. Nah, ini laga lawan Jatim kan harus menang 2-0 nih jika memang ingin lolos ke babak playoff. Nah, kalau bagi Masnya ini gimana nih untuk ya motivasi untuk mental gitu melawan mereka? Karena harus menang 2-0 nih. Ya, sebenarnya optimis aja lah Mas. Harus bisa. Kalau mau menang taruh berjuang. Habis ini rencananya gimana nih Mas? Rencana berdua nih, apakah memang fokus recovery atau marah-marahan dulu mungkin? Ya, mungkin biar nggak capek badan. Ya. Untuk pengalaman di PON Papua ini bagi kedua Masnya gimana nih? Oh, kalau PON Papua, kalau ikut PON ini baru satu kali nih ikut PON. Jadi bangga ada, walaupun ya usahanya belum terlalu maksimal. Peluang ke depan kan masih ada nih 2024 ya. Nah, harapannya di sana gimana? Harapan kami bisa lebih dari ini gitu. Harus bisa jadi juara. Ya, Tribuners, bagi Anda yang sedang berada di Jayapura pasti tidak asing dengan Jembatan Merah Yotefa. Jembatan Merah Yotefa atau juga dikenal dengan nama Jembatan Holtekam di Jayapura kini jadi ikon baru di sana. Selama PON 20 Papua berlangsung, jembatan ini juga menjadi venue untuk cabang olahraga sepatu roda. Untuk nomor yang dipertandingkan yakni maraton dan tim time trial atau Triple T. Informasi lengkap terkait ikon Jayapura ini akan disampaikan oleh rekan kami, Sigit Arianto dari Tribun Video. Halo, selamat siang Sigit. Halo, Sigit. Sigit bisa mendengar suara saya? Ya, nampaknya kami mengalami gangguan sinyal dengan rekan kami di lapangan. Ya, kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Papua tadinya untuk menawarkan keindahan alam di setiap sudutnya, termasuk yang tersaji di venue Dayung PON 20 Papua yang berlokasi di Teluk Yotefa, Jayapura. Venue ini menyediakan panorama yang eksotik khas bumi Cendrawasih, seperti perbukitan hijau serta air tenang di Teluk Yotefa. Dan Teluk Yotefa juga telah diakui oleh juri utama cabang olahraga Dayung, Brata Triana Harjo Subroto. Jurnalis kami dari Tribun Timur, Alfian, akan melaporkan terkait dengan keindahan venue Dayung ini. Halo, selamat sore, Alfian. Ya, halo Alfian, bisa mendengar suara saya? Halo rekan Siska di studio, selamat sore. Ya, Alfian bisa dijelaskan apa alasan Teluk Yotefa ini layak diberi gelar kejuaraan internasional? Ya, ini mungkin salah satu venue terbaik untuk ajang PON ke-20 Papua karena menurut juri dan beberapa atlet yang terlibat di cabang olahraga dayung, venue yang terletak di Teluk Yotefa ini memiliki panorama yang cukup indah yang bisa menarik para pengunjung, para wisatawan, dan tentunya para penggemar olahraga dayung. Selain itu,
juri senior dari cabang olahraga dayung ini menyebut venue dayung di Teluk Yotope bisa disebut sebagai yang terbaik di Asia Tenggara. Yang pertama karena memang airnya cukup aman, jernih, dan kedua iklim dan udara di lokasi tersebut tidak ekstrim, dan yang ketiga lokasinya dekat dengan pusat kota Jayapura. Ya, Alfian bisa dijelaskan, lalu berapa lama jarak venue dayung ini dari Bandara Setani rekan Siska ketika berkunjung di sana? Alfian. Ya, untuk menuju ke Teluk Yotefa itu dari Bandara Sentani merupakan bandara utama Jayapura. Halo rekan Siska. Ya, bisa langsung dilanjutkan. Halo. Ya. Ya, Alfian bisa mendengar suara saya? Ya. Halo. Alfian. Ya, untuk menuju ke lokasi Teluk Yotefa yakni Halo, bisa Mbak. Halo. Ya, Alfian, bisa dijelaskan Halo. berapa jarak venue dayung dari Bandara Setani dan juga apa saja yang ditawarkan di sana? Halo. Venue di Teluk Yotefa ini itu sangat bagus ya, dan mungkin yang terbagus, salah satu yang terbagus di Asia Tenggara. Mengapa? Pertama, syarat dari venue dayung itu airnya seperti kaca, tenang, tidak ada riak. Kedua, iklim dan udaranya itu tidak ekstrim ya. Angin besar, ombak besar nggak ada di sini. Dan yang ketiga indah. Dan yang keempat di tengah kota, dekat dengan kota Jayapura. Artinya lomba-lomba dayung di sini itu bisa mendatangkan penonton banyak. Nah, kalau penonton banyak, maka atlet otomatis akan bersemangat dan sponsor juga berdatangan. Jadi ini ideal sekali untuk lomba dayung. Berarti untuk kejuaraan internasional sudah sangat memungkinkan di sangat memungkinkan. Jadi sementara ini sedang dalam pembicaraan untuk menjadikan Teluk Yotefa ini sebagai salah satu sentra pelatnas untuk junior. Tapi sedang dibahas, belum dipastikan. Tribuners, bagi Anda yang di Jayapura pasti tidak asing dengan Jembatan Merah Yotefa. Jembatan Merah Yotefa atau juga dikenal dengan nama Jembatan Holtecam di Jayapura kini jadi ikon baru di sana. Selama PON 20 Papua berlangsung, jembatan ini juga menjadi venue untuk cabang olahraga sepatu roda. Untuk nomor yang dipertandingkan yakni maraton dan tim time trial atau triple T. Informasi lengkap terkait ikon Jayapura ini akan disampaikan oleh rekan kami, Sigit Arianto dari Tribun Video. Halo, selamat sore Sigit. Selamat sore Siska dan juga Tribuners. Sigit, bisa dijelaskan secara lengkap seperti apa Jembatan Merah Yotefa yang menjadi ikon kota Jayapura di sana? Baik Siska, dapat saya sampaikan bahwa ikon baru kota Jayapura ini dibangun melintasi Teluk Yotefa. Lokasinya sangat dekat dengan kota Jayapura. Jembatan ini juga digunakan sebagai venue untuk cabang olahraga sepatu roda dalam gelaran PON ke-20 Papua. Nah, jembatan ini berbentuk melengkung berwarna merah seperti namanya. Panjangnya mencapai 732 meter dengan lebar 21 meter. Oke, Sigit, bisa dijelaskan sejak kapan jembatan ini mulai diresmikan dan juga berapa besar anggaran yang dihabiskan? Baik, Siska.
Jembatan ini diresmikan oleh Presiden Jokowi pada 28 Oktober 2019 lalu, bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Jembatan ini dibangun sejak tahun 2012 dengan menghabiskan biaya total 1,87 triliun rupiah. Siska. Oke, Sigit, ini kan menjadi ikon baru di Jayapura. Apakah ada destinasi wisata yang ada di dekat Jembatan Merah? Baik, Siska. Jembatan ini lokasinya dekat sekali dengan Pantai Ciperi, Pantai Hamadi, dan juga Pantai Holtekan. Jadi bagi Tribuners yang sedang datang ke Papua untuk menyaksikan PON, bisa melihat dari dekat Jembatan Merah, sekaligus mampir ke pantai-pantai yang ada di sekitar jembatan. Sekian, Siska. Oke, baik. Sigit, ada informasi tambahan? Cukup, Siska. Baik, terima kasih atas laporannya Sigit Arianto. Ya, Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam live update PON 20 Papua siang. Kami masih akan hadir nanti sore tentunya dengan informasi seputar PON Papua lainnya hanya di kanal YouTube Tribun Network. Dukung terus atlet kebanggaan Anda di PON 20 Papua. PON 20 Papua, torang bisa. Saya Siska Mawaski beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.